Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas alur film India berbahasa Telugu dengan judul Businessman. Film ini disutradarai oleh Puri Jagannath yang rilis tahun 2012 yang dibintangi oleh Mahesh Babu dan Kajal Agarwal. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Surya. Surya membangun bisnis yang unik yang belum ada di muka bumi. Seperti apa bisnis yang dibangunnya? Daripada kebanyakan cincong, mari sob, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang penjahat bernama Raj yang sedang digotong polisi. Raj adalah penjahat yang paling disegani di kota Mumbai. Dalam konferensi persnya, komisaris polisi yang bernama Ajay berkata bahwa ia tidak akan membiarkan para gangster menguasai kota Mumbai selama dirinya masih ada di kota itu. Lalu scene memperlihatkan seorang pria bernama Surya. Ia berasal dari Hyderabad. Surya disambut oleh temannya yang bernama Karan. Surya datang ke kota itu tanpa membawa apapun, tetapi ia berjanji akan menaklukkan kota Mumbai dan menjadikan Karan sebagai asistennya. Surya ingin memulai sebuah bisnis kriminal di kota itu. Lalu hal pertama yang dilakukan Surya adalah menggertak seorang pria yang bernama Kasat. Dan Kasat telah ketahuan menggunakan mobil curian. Saat menggertak Kasat, Surya memanfaatkan Polar, polisi lapar yang sedang berpatroli di lokasi itu. Polisi itu bernama Raju. Surya mengaku kepada Raju bahwa dirinya adalah kepala polisi yang sedang menyamar dan meminta Raju agar meminta sejumlah uang dari Kasat. Karena takut ditangkap polisi, akhirnya Kasat menyogok Raju. Lalu kemudian Raju memberikan uang hasil pemeriksaan itu kepada Surya. Menurut Surya, tidak sulit baginya untuk mencari uang di kota itu. Namun hal yang tersulit baginya adalah menemukan seorang gadis untuk dijadikan pendamping hidupnya. Scene memperlihatkan gadis cantik bernama Citra yang merupakan putri seorang komisaris polisi, Ajay. Surya nampaknya menyukai Citra dan ia mengatur siasat agar Citra mengira bahwa dirinya adalah orang yang super tajir. Surya lalu mendatangi Citra dan mengeluarkan jurus gertakan andalannya. Dia mengatakan, "Hei, kenapa kau selalu mengikutiku? Mengapa kau terus mengirimkan pesan melalui Facebook? Masih banyak pria kaya di kota ini, tetapi mengapa kau terus mengejar diriku?" Citra yang keheranan berusaha membela diri. Dalam hatinya berkata, "Mungkin cowok ini belum minum obat kuningnya kali ya." Setiap kali ia ingin berbicara, Surya selalu membentaknya. Dan saat Surya meninggalkan Citra, teman Citra yang bernama Aisyah justru tertarik kepada Surya. Aisyah adalah gadis matre yang doyan cowok kaya. Citra sendiri merasa kesal dengan sikap Surya, karena seumur hidupnya ia belum pernah melihat manusia seaneh itu. Surya sedang berada di wilayah yang kumuh bernama Dharavi. Di sana ia menyaksikan para petugas bank menyegel harta milik warga yang tidak mampu membayar pinjaman mereka. Setelah para petugas itu pergi, Surya berjanji kepada mereka bahwa ia akan melunasi hutang mereka dalam waktu 10 hari. Lalu Surya kembali mendatangi Citra. Kali ini ia meminta maaf dan mengatakan bahwa kemarin ia salah orang. Citra akhirnya memaafkan Surya. Mereka mulai saling mengobrol dan terlihat akrab. Lalu Surya terlihat mendatangi seorang politisi yang bernama Lalu. Surya mengaku pada Lalu bahwa dirinya adalah ketua gangster terkenal di kota Mumbai. Lalu memiliki anak buah yang bernama Munsa, dan anak buahnya ini sedang ditangkap polisi. Surya berkata jika Munsa buka suara, maka Lalu juga akan masuk penjara karena mereka satu komplotan. Surya kemudian menawarkan diri bahwa ia siap membantu Lalu untuk membunuh Munsa di dalam penjara. Sebagai imbalan, ia meminta bayaran 5 juta rupiah. Sang politisi lalu langsung menyanggupi permintaan itu.
Surya lalu mendatangi kelompok gangster di wilayah yang bernama Homre dan ia menggertak mereka semua yang berada di sana. Ia mencari bos mafia yang bernama Syakil. Akan tetapi Syakil tidak ada di tempat itu karena ia sedang di penjara. Gangster yang tidak terima digertak dan dibentak oleh Surya, mereka kemudian menyerangnya. Surya berhasil menabok mereka satu persatu dan setelah itu ia membagikan uang 5 juta rupiah tadi kepada para gangster tersebut. Surya mengatakan bahwa dirinya akan mencari seorang pengacara untuk mengeluarkan Syakil dari penjara. Dengan satu syarat, Syakil harus bisa membunuh Munsyah di dalam penjara. Lalu Syakir dan teman-temannya berhasil membunuh Munsyah di dalam penjara. Mereka membuat kejadian itu seolah-olah kecelakaan dalam permainan tradisional yang dikenal dengan istilah kabadi. Politisi lalu menyambut kedatangan Surya dengan penuh sukacita karena Munsyah sudah tewas. Surya sendiri menemuinya untuk meminta imbalan lagi berupa uang, rumah, dan mobil. Lalu terpaksa mengabulkan keinginan Surya karena ia takut akan gertakan mautnya. Saat Citra sedang melakukan pameran lukisan, Surya kemudian membeli lukisan abstrak milik Citra dan mengatakan bahwa harga tersebut sangat murah baginya. Citra dan temannya Aisyah lagi-lagi terkagum dengan kekayaan Surya. Lalu mereka mendatangi kediaman Surya untuk mengantarkan lukisan itu. Ketika mereka tiba di sana, Surya kemudian berterus terang kepada Citra bahwa ia bukan anak orang yang kaya, tetapi ia sangat mencintai gadis itu. Dan Surya sengaja berbohong kepada Citra agar ia bisa menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Aisyah lalu mendadak pingsan setelah mengetahui ternyata Surya tidak seperti yang ia bayangkan. Sedangkan Citra merasa kesal karena telah dibohongi. Setelah Aisyah sadar dari pingsannya, mereka berdua kemudian pergi meninggalkan Surya. Sin lalu memperlihatkan Citra sedang berada di sebuah kuil untuk berdoa. Surya lalu menghampiri dirinya dan mengatakan bahwa mulai saat ini Surya tidak akan mengganggu Citra lagi. Dia juga ingin berhenti mencintai gadis itu. Citra justru tidak terima ditinggalkan begitu saja. Karena menurutnya, sekalipun ia tidak menerima pernyataan cinta Surya saat itu, namun kini ia terus memikirkan Surya. Dan setelah itu, Surya kemudian meninggalkan Citra. Syakil dan anak buahnya kini mengabdi kepada bos barunya yaitu Surya. Mereka lalu diminta oleh Surya untuk merampok Bank Mahasratra. Bank ini yang dulunya pernah menyegel rumah warga karena tidak mampu bayar kredit. Saat malam hari, Syakil dan teman-temannya merampok Bank Mahasratra. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan data-data dan membakar dokumen kredit warga. Warga Darafi sangat berterima kasih kepada Surya karena pada akhirnya hutang mereka sudah tidak ada. Kemudian sekelompok polisi berpakaian preman mendatangi Surya. Mereka ingin menangkap Surya dengan tudingan merampok bank. Surya tidak mau mengikuti perintah mereka karena saat mereka datang, para polisi ini bertindak arogan dan mereka tidak memiliki bukti kuat tentang kejahatan yang dilakukan Surya. Karena saling bersikeras, perkelahian pun akhirnya terjadi. Surya mampu mengalahkan para polisi dan menghajarnya semua. Tak lama setelah itu, kepala polisi Ajay datang ke tempat itu. Ia membawa seorang saksi untuk menangkap Surya. Tetapi saksi itu mendadak bungkam saat dimintai keterangan oleh polisi. Ternyata Surya terlebih dahulu sudah mengancam saksi itu dan mengancam akan membunuh keluarganya jika ia berani buka mulut. Lalu Surya terlihat membawa sebuah mobil mewah kepada Citra. Citra tampak sangat terkejut dan merasa senang saat itu. Ia kemudian mengucapkan I love you kepada Surya. Surya kemudian berkata, semua gadis akan mengucapkan I love you ketika diberikan mobil mewah seperti ini. Mendengar ucapan itu, Citra lalu marah. Ia berkata tidak ingin disamakan dengan gadis-gadis lainnya karena ia bukan cewek matre.
Lalu Surya memeluk Citra dan di saat itulah Citra mengatakan bahwa ia mencintai Surya dan ia tidak akan menerima mobil itu. Dan hari itu mereka berdua resmi menjadi pasangan. Scene memperlihatkan Golai yang merupakan politisi saingan kuat Tuan Lalu. Ia akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota Mumbai dan hal itu akan menjadi ancaman buat Tuan Lalu yang juga akan mencalonkan dirinya. Surya membantu Tuan Lalu agar bisa menang dalam pemilihan itu. Ia mengancam Golai agar mengundurkan diri dari pencalonan wali kota. Kemudian Golai yang mulai ketakutan, ia memilih mundur. Tetapi pembina partai sekaligus menteri di Delhi yang bernama Jaiden mendesak Golai untuk tetap maju dalam pemilihan. Surya Bhai is running a gang. Bahkan ia berjanji untuk membunuh Surya agar Golai tidak takut lagi dengan ancaman itu. Ajay yang mengetahui jika anaknya Citra jatuh cinta kepada Surya, ia lalu mendatangi Surya. Dan di saat itulah Surya menjelaskan alasannya kenapa ia menjadi seorang gangster. Menurutnya sejak ia menjadi bos gangster di kota itu sekarang tidak ada lagi gangster yang lain yang berani muncul di kota Mumbai. Dan secara tidak langsung ia mengendalikan keamanan di kota itu. Karena Surya dan gengnya hanya memeras beberapa orang yang kaya, korup, dan semena-mena. Mereka tidak memperkosa dan membunuh orang-orang baik. Surya menjelaskan bahwa Ajay tidak bisa menangkap dirinya karena ia tidak memiliki bukti tentang kejahatan Surya. Dan jika ada yang membunuh Surya, itu artinya Ajay telah membunuh anaknya sendiri. Karena Citra tidak bisa hidup tanpa Surya. Golai kemudian mengirim orang-orang untuk membunuh Surya. Mereka dibantu oleh para polisi yang dipimpin oleh Arun. Namun Surya mengetahui rencana itu. Ia terlebih dahulu mendatangi Arun dan menghadiahkan mereka makanan yang berisi bom. Namun Arun selamat dari ledakan maut itu. Ia kemudian terlibat adu senjata dengan Surya. Karena kalah jumlah, Surya memilih melarikan diri dan ia kemudian bertemu dengan Citra. Citra ternyata datang ke tempat itu setelah ia mengetahui dari sang ayah bahwa Surya adalah seorang gangster. Tidak lama setelah itu, polisi lain berdatangan di tempat itu dan menodong Surya dengan senjata. Surya lalu terdesak dan ia mengacungkan pistol untuk menyantra Citra. Citra merasa kecewa karena merasa Surya hanya memanfaatkan dirinya. Dan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai gadis itu, Surya melepaskan Citra dan merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Ketika Surya ditangkap, ia berusaha meyakinkan Citra bahwa dari awal pertemuan mereka, Surya memang tulus mencintai dirinya dan bukan untuk memanfaatkan dirinya. Tetapi Citra yang sudah kecewa tidak percaya. Surya ditahan di kantor polisi. Komisaris polisi Ajay enggan mengeluarkannya dari penjara. Di saat yang sama, Citra menelpon ayahnya dan meminta agar membebaskan Surya karena ia sedang diancam oleh anak buahnya. Ajay yang marah tetapi ia lebih memilih keselamatan nyawa putrinya. Surya akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Ia kemudian membebaskan Citra yang diculik oleh anak buahnya. Gadis itu marah-marah dan menganggap Surya adalah pria yang tidak memiliki rasa kemanusiaan karena ia tega memperlakukan Citra sedemikian rupa yang membuat gadis itu merasa kecewa. Ketika mengantar Citra pulang ke rumahnya, Surya justru ditodong oleh sejumlah opsir polisi. Di saat itulah Surya justru melawar Citra di depan sang ayah. Ia mengaku sangat mencintai gadis itu dan berjanji akan berubah menjadi pria yang baik jika lamarannya diterima. Tetapi Citra tentu saja menolak. Ia tidak mau menikah dengan seorang mafia. Karena lamarannya ditolak, Surya kemudian memilih pergi dan tetap menjadi bos mafia. Dan polisi terpaksa membiarkannya pergi karena mereka tidak ada yang berani menangkapnya. Singkat cerita, Golai akhirnya mencalonkan diri menjadi wali kota karena desakan dari Jaidev. Jaidev bahkan menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan serangan fajar dengan menyuap para pemilih di kota Mumbai. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Surya mengirim orang-orang untuk merampok para donatur Jaidev dengan menyamar menjadi petugas pajak lalu menyita harta mereka dan akhirnya Tuan Lalu berhasil menang atas persaingannya dengan politisi Golai. Sekalipun lamarannya ditolak, Surya tetap mendatangi Citra. Kali ini ia mencoba merayu gadis pujaan hatinya itu kemudian di saat yang sama mereka diserang oleh sekelompok pemuda.
Tentu saja tidak sulit bagi Surya untuk menghabisi mereka. Hal itu terjadi di depan mata Citra, dan Citra semakin membenci Surya. Surya semakin beringas dan berniat menguasai seluruh India dengan bisnis kriminalnya. Mereka mendirikan bisnis kriminal dengan kedok ekspor impor barang. Surya bahkan membuka cabang di setiap kota. Setiap cabang ditempati oleh 50 orang gangster, dan mereka bertugas melindungi warga dari orang-orang jahat, sehingga semua kota bebas dari perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Untuk membayar personil ini, Surya memaksa orang-orang kaya untuk membayar pajak pada mereka 2% dari keuntungan di setiap cabang, dan akan disetor langsung ke kantor pusat, di mana Surya bertindak selaku manajernya, dan semua karyawan di setiap cabang dilengkapi dengan senjata api. నా రేంజ్ ఏంటో నీకు తెలియట్లా. Citra tidak mau lagi bertemu dengan Surya. Kemudian Citra diculik dan dibawa ke kediaman Surya. Di sana Surya kemudian mengecup bibir gadis itu. Surya yang dulu pernah merampok bank, lalu mendirikan sebuah bank swasta. Dalam acara peresmian bank itu, Surya mengundang komisaris polisi Ajay. Surya juga bekerjasama dengan kepolisian dan memberikan sumbangan. Sejak bisnis kriminal Surya menguasai seluruh India, tingkat kriminal menurun drastis. Menurut Surya, orang-orang cenderung melakukan kejahatan jika mereka lapar, dan orang-orang lapar ini perlahan disantuni oleh Surya. ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను కలు బాహుతా. Tuan Lalu adalah politisi kota Mumbai yang memiliki teman di Delhi bernama Govinda. Govinda butuh banyak biaya untuk memenangkan pemilu di Delhi. Karena itulah Surya menawarkan dirinya untuk membiayai seluruh dana kampanye Govinda. సార్ నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఏముంది సార్, ఇల్లు వాకిళ్ళు అమ్మేసుకుని ఉంటారు సార్. Suatu hari Jaydev mengirim orang untuk membunuh komisaris polisi Ajay. Polisi itu dianggap berpihak kepada Surya. Surya tiba di rumah Ajay untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Tetapi terlambat, Ajay sudah ditemukan tewas di tempat. Citra hanya bisa menangis meratapi kepergian ayahnya. Sekarang ia harus hidup sendiri tanpa orang tua karena ibunya juga telah meninggal. Dan di saat itulah Surya menceritakan tentang masa lalunya kepada Citra. Surya dulunya adalah seorang warga negara Amerika. Ayahnya kemudian pindah ke India dan membuka perusahaan. Ketika Surya menginjak usia 14 tahun, ayahnya bekerja sama dengan politisi Jaydev. Tapi Jaydev yang serakah justru membunuh kedua orang tua Surya demi merebut perusahaan mereka. Surya berusaha melapor ke polisi, namun tidak ada seorang pun yang menanggapi laporannya. Karena itulah Surya mencoba membunuh Jaydev. Tetapi sekalipun ditikam dan ditembak, Jaydev masih berhasil selamat. Surya kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sejak saat itulah ia mulai merasa muak dengan sistem di negaranya. Dan Surya mulai membentuk sistem sendiri saat keluar dari penjara. నచ్చట్లేదు, ఆ రాయ్పూర్ క్యాండిడేట్ వేస్ట్ గాడు. ఎంత వీలైతే అంత కలెక్ట్ చేయండి అమ్మా, మనకి ఎక్కువ. Kemudian Jaydev dan Govinda bertarung dalam pemilihan Perdana Menteri. Jaydev sebenarnya punya popularitas yang bagus ketimbang saingannya. Lalu untuk menjatuhkan Jaydev, Surya membuat tipu muslihat. Ia membayar seorang wanita untuk mengaku bahwa dirinya pernah diselingkuhi oleh Jaidar dan mereka memiliki anak hasil perselingkuhan tersebut. Wanita itu bahkan menyiapkan bukti tes DNA palsu untuk memperkuat buktinya. Akibat kejadian itu, Jaydev didiskualifikasi dari pemilihan Perdana Menteri. Lalu untuk memastikan kemenangan Govinda atas kompetitor lainnya, Surya memberikan gratifikasi kepada awak media dan lembaga survei. Mereka kemudian terus menjatuhkan kredibilitas calon yang lain dan melambungkan popularitas Govinda. Mereka juga menerapkan jurus andalan dengan melakukan serangan pajar. Setelah didiskualifikasi dari pemilu akibat tipu muslihat Surya, Jaydev kemudian menculik Citra. Lalu ia menelpon Surya dan memintanya untuk datang di suatu tempat. Di sana Jaydev memukuli Surya. Setelah itu ia meminta anak buahnya untuk menghabisi Surya. Namun tidak semudah itu.
Surya sangat tangguh dan susah ditaklukkan. Meskipun ia dikeroyok oleh banyak orang, ia berhasil mengulek-ulek satu persatu anak buah Jaidev. Setelah itu, Surya mengejar Jaidev yang berusaha ngacir. Ternyata di sisi bangunan yang lain, Citra sudah ditawan oleh anak buah Jaidev. Ia mengaku akan membunuh Citra jika Surya tidak menembak dirinya dengan pistol yang ada di tangannya. Kemudian Surya akhirnya menuruti perintah itu demi menyelamatkan nyawa Citra. Ia menembak dirinya sendiri di bagian perut dan di saat yang sama, ia dengan sigap menembak Jaidev dan anak buahnya hingga modar. Tetapi ia sendiri mulai teler dan akhirnya tersungkur di tanah. Surya kemudian berkata kepada Citra, "Aku biasanya berbisnis pada semua orang dan berhasil, tetapi denganmu aku gagal. Aku mencintaimu Citra." Dan film ini berakhir dengan adegan di mana Surya berhasil selamat dari luka tembak. Dan Citra sendiri mulai meyakini betapa besar cinta Surya kepada dirinya. Ia mau menerima Surya sebagai cinta sejatinya. Sedangkan Govinda, ia berhasil keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Perdana Menteri India. Dan film pun tamat. Terima kasih ya sob telah setia menonton alur cerita ini. Silahkan di like dan share jika Anda suka ya. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu ya sob. Bye bye.